وما والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Sampai mana ya? Sunnah sa'i. Sunnah sa'i. Syarat sa'i sudah ya? Sunnah sa'i sunanus sa'i, sunnah sa'i. Sudah dibaca? Satu atau dua? Belum ya? Sunanus sa'i. Yang pertama, al-irtiqa' 'ala as-safa wal marwah qadra qamatin lirrajul. Menaiki sofa ya, menaiki sofa wal marwah, menaiki bukit sofa dan marwah dengan kadar ketinggian qomah. Qomah itu dari kaki sampai apa namanya? Ya, kepala ya, qomah. Sama ini apa namanya, ini panjangnya ya, sekitar 2 meteran ya, 2 meter lebihan ya, segitu. Itu naik, disunahkan naik ya. Kalau sekarang antum sofa sama marwah ya udah otomatis naik di atas ya, sudah di atas. Terus memang tempat sa'inya itu memang sudah di bagian untuk ini ya, untuk sekarang ya, memang sudah dinaikkan ke iya, tempat buat muternya itu memang sudah dinaikkan memang. Jadi enggak perlu naik-naik, gimana mau naik kok sudah dijaga, ada bentengnya, ada di kaca itu. Jadi sudah otomatis naik. Kalau antum saya sudah otomatis dapat sunnah itu ya, nggak perlu kerekelan kayak dulu ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, adzikru wa du'a fi kulli syautin, membaca zikir dan doa setiap putaran. Yang ketiga, al-masyu ala hayyinatin fi jami'i sa'yih, berjalan pelan. Hayyinah itu pelan, santai. Fi jami'i sa'yih, di semua sa'inya, di seluruh sa'inya. Dan disunahkan harwalah. Harwalah itu lari kecil. Harwalah itu lari tapi kecil. Sekiranya la yata'adza wa la yu'dhi, sekiranya dia tidak terganggu dan tidak mengganggu orang. Ya, artinya berarti tidak terlalu padat. Kalau terlalu padat kan harwalah ganggu orang nanti. Jadi
syaratnya bihaitsu la yata'adza wa la yu'dzi, tidak mengganggu dan tidak terganggu. Ya, ini lil ittiba', ya, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi adwan syadid, dan lari-lari kecil. Jangan lari kayak sepak bola ya, lari-lari kecil. Tapi bukan seperti di tawaf. Kalau di tawaf namanya apa kemarin? Ramel. Ya. Kalau ramel itu ada hazul katifain. Kalau ini enggak, lari-lari kecil, rada cepet aja kita. Ya, itu bainal milain al-akhdarain lidzukur dunal inath. Ini khusus untuk laki-laki antara milain. Tahu milain? Sudah ada tandanya. Sekarang itu tandanya pakai lampu. Antara Safa wal Marwah itu ada milain al-akhdarain. Milain al-akhdarain itu di pertengahan antara Safa dan Marwah. Ya. Ini khusus untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak ada. Ya. Ya nanti kalau antum ke sana sudah ada tandanya, sudah ada tulisannya. Itu antara milain al-akhdarain. Itu disunahkan harwalah. Ini tidak jauh. Jaraknya nggak jauh. Yang keempat, al-mualah baina marratis sa'i. Disunahkan mualat, bergegas antara satu putaran dengan putaran yang lain. Sekali lagi ini bukan wajib ya. Artinya antum mau istirahat, mau minum dulu, mau duduk dulu, boleh. Karena bergegas dari satu sofa, dari satu putaran ke putaran yang lain, ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kita punya keluasan dalam masalah ini, tidak terlalu sudah capek dipaksa, tidak. Boleh kita duduk dulu, boleh kita minum dulu, boleh kita bahkan makan dulu boleh kalau antum mau makan. Ya duduk keluar dari sa'i tidak apa-apa. Nanti start lagi tergantung antum berhentinya di mana gitu. Ya boleh seperti itu. Jadi nggak ada tekanan untuk bergegas langsung mualah berturut-turut, enggak. Yang kelima, an yakuna ala taharatin minal hadathi wan najas. Disunahkan kita punya taharah, baik dari hadas kecil, hadas besar, dari najis. Tapi tidak wajib. Tidak wajib. Kita punya taharah di sa'i itu tidak wajib. Makanya orang menstruasi boleh sa'i. Perempuan menstruasi boleh sa'i. Ya, berbeda lagi kalau sekarang mungkin wallahu alam ya, belum ada kejelasan. Kalau tempat sa'i itu sudah dijadikan masjid. Sekarang kan nyambung sama masjid. Ya kan? Sekarang itu nyambung sama masjid. Tempat sa'i, bahkan nanti antum lihat petanya atau nanti reel antum ke sana, ya memang sudah nyambung ke masjid. Lantainya itu sudah sama masjid. Sudah sama dengan lantai masjid. Artinya nyambung. Kalau memang sekarang sudah wakaf masjid tempat sa'i itu, berarti perempuan yang menstruasi tidak bisa masuk ke area sa'i itu, tempat sa'i. Bukan karena sa'inya, tapi karena masjidnya. Ya, karena masjidnya. Tapi kalau bukan masjid, artinya perempuan yang setelah tawaf kemudian terjadi menstruasi, dia masih boleh sa'i karena mas'anya bukan masjid. Jadi sa'i itu tidak disyaratkan thaharah, tapi disunahkan thaharah. Jelas ya, insyaallah ya. Al-mualah bainahu wa bainat tawaf. Bergegas antara sa'i dan tawaf. Jadi setelah tawaf langsung apa? Langsung sa'i. Sa'i, bukan sya'i ya. Bukan pakai shin. Pakainya sin. As-sa'yu aslinya gitu. Mungkin angel ngomongnya sa'i tok. As-sa'yu.
antara apa tadi? Antara tawaf sama sa'i, bergegas. Jadi setelah tawaf selesai langsung sa'i. Gitu. Dan disunahkan juga bergegas antara tawaf dan 2 rakaatnya sama istilamnya itu yang kemarin kita bahas tawaf. 2 rakaat kan kita disunahkan 2 rakaat setelah apa? Setelah tawaf, khalfal maqam, di belakang makam itu mualah, bergegas antara itu kemudian langsung sa'i gitu. Jangan dijeda. Kalau enggak capek, sekali lagi ini kalau enggak ada uzur. Kalau ada uzur jangan dipaksakan. Oh sudah terlalu capek. Tawaf itu kan capek. Senang tapi capek. Ya. Itu jangan dipaksakan, enggak harus. Itu kebanyakan orang yang nggak tahu, dikira itu syarat, dikira itu satu kewajiban, akhirnya dipaksakan, meriang. Malah akhirnya nggak bisa melanjutkan apa? A'malul haji. Nggak bisa melanjutkan ritual hajinya, nggak bisa dilanjutkan. Keminaknya sudah meriang dia. Sudah terlalu capek karena ada ma'rifatil ahkam, tidak ngerti hukum sehingga dikira semuanya itu wajib. Akhirnya dipaksakan, akhirnya tumbang, sakit. Ya, akhirnya tumbang. Jelas? Yang ketujuh, al-ityan bil ad'iyah al-waridah athna'ahu. Ya, dianjurkan tadi apa? Doa kan ya. Nah, doanya itu didahulukan al-warid anin nabi, yang dari Rasulullah dulu. Nah, baru nanti setelah itu doa-doa terserah antum, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai tergantung daerahnya, mau minta apa saja boleh. Ya, jadi dianjurkan yang apa dulu? Al-ma'thurah. Terus akhirat dulu biasa. Seperti tawaf ya. Yang kedelapan, an yakuna masturul aurah. Disunahkan menutup aurat. Berarti nggak tutup aurat nggak apa-apa. Sa'inya sah. Tapi sunnahnya tutup apa? Tutup aurat. Ini bukan gini loh ya maksudnya ya. Loh, nutup aurat kan bukan di sa'i memang wajib. Iya. Tutup aurat itu bukan syarat ibadah ya. Bukan hanya syarat ibadah. Tapi fil adah, dalam keseharian kita harus tutup apa? Tutup aurat. Cuma aurat kan masing-masing. Auratul rajul indal ajnabiyah, di depan perempuan yang tidak mahram. Perempuan yang tidak mahram di depan laki-laki bagaimana? Nanti auratul rajul fi shalah beda. Dulu kan sudah kita bahas. Ada perinciannya. Nanti auratul mar'ah fi shalah, auratnya perempuan di salat nanti gimana? Gitu kan? Kemudian auratul rajul indal maharim, auratnya si laki-laki di depan mahramnya. Itu aurat itu masing-masing. Nah, secara umum kita wajib menutup apa? Menutup aurat. Makanya kita pakai baju wajib untuk menutup aurat. Tapi selebihnya dari menutup aurat nggak wajib. Ya, auratnya antum antara surah dan apa? Dan rukbah di sholat. Berarti orang boleh sholat pakai lekton? Boleh. Kalau ini kan bukan bicara adab, kita bicara fikih. Boleh. Tapi kan antum su'ul adab sama Allah. Kurang ajar namanya sama Allah. Lalu antum di depan ustadz, di depan orang aja malu pakai lekton, kenapa di depan Allah pakai lekton? Ya, pakai singlet tuh kenapa? Di depan Allah, di depan orang aja malu. Gitu kan? Nah, ya itu faqis ala dzalik. Kiaskan aja deh. Dirasa-rasa aja. Saya kira-kira kurang ajar apa enggak? Gitu aja. Gampang. Adab itu kan ilmu perasaan kan. Ilmu hati itu. Paham ya, insyaallah ya. Nah, ini disunahkan di dalam sa'i baina Safa wal Marwah. Artinya kalau nggak menutup aurat itu sah. Berarti menutup aurat itu bukan syaratnya, bukan syarat sahnya sa'i. Bukan syarat sah sa'i. Ini tidak bicara secara umum lah ya. Ma baina surrah war rukbah.
antara pusar dan lutut. Kalau ada orang ketika sa'i tersingkap auratnya, tidak seperti di sholat, tidak seperti di tawaf, harus ditutup langsung. Enggak. Kalau nggak ditutup langsung maka sholatnya nggak sah, illam tustar halan. Tapi kalau di sa'i enggak. Artinya kalau lihat baju bolong itu nggak harus ditutupi, sa'inya tetap sah. Ma baina surrah wa rukbah. Ini untuk laki-laki antara pusar dan lutut. Pusarnya sama lututnya wajib ditutup ya. Min bab ma la yatimul wajib illa bih fa huwa wajib. Qaidah. Sesuatu yang tidak sempurna, perkara tidak sempurna kecuali harus melakukan perkara lain, maka perkara lain itu harus dilakukan. Antum menutup antara surah dan rukbah itu nggak akan sempurna, kecuali harus menutup pusar dan lututnya, maka wajib menutup pusar dan lutut. Begitu. Aja pas nang garis enggak. Di garis saja. Ghairu sawatin. Itu selain dua kemaluan. Kalau dua kemaluan itu wajib ya. Ya, dua kemaluan itu wajib. Dewekan be antum wajib ditutup kok dewekan. Antum di rumah sendirian apa antum boleh buka aurat gobel-gabel gitu? Enggak, tetap enggak boleh. Pakai celana dalam wajib, walaupun antum lagi sendirian. Tapi kalau ada istri nggak apa-apa. Antum sama istri di rumah nggak apa-apa. Karena auratnya laki-laki di depan istrinya la aurata, tidak ada auratnya. Istri di depan laki-laki juga la aurata, tidak ada auratnya. Ya gitu antum. Mau cuma risih aja ya. Gimana ya antum? Kecuali diranjang tadi ya nggak apa-apa. Itu aja masih dianjurkan ditutupi pakai selimut. Ya. Paham ya insyaallah ya. Ka'an kana wahdahu fil mas. Walaupun orang sa'i dewekan, enggak ada orang lain. Antum nyewa tempat sa'i semua di sana. Ini tak sewa saya. Itu tetap sawaten, ya jalan depan sama jalan belakang itu harus ditutup ya. Walaupun sa'i ini dewekan. Kalau sa'i di rumah tadi ya nggak apa-apa. Ada istri nggak apa-apa. Kalau nggak ada istri itu wajib apa? Tutup. Fa idza lam yakun wahdahu fayajibus satr. Kecuali darurat seperti mandi. Itu aja masih ada ulama yang mewajibkan loh, mandi antum harus tutup dua kemaluan. Jadi mandi nggak sempak wajib. Masih ada yang mewajibkan itu sendirian di kamar mandi. Jelas? Yang kesembilan al-ittiba'. Ittiba'. Hujan ya? Ya. Al-ittiba'. Ittiba' tahu kan kemarin sudah saya terangkan kan? Pakai rida yang gini. Ya. Sama taqaddam fi sunanitos bagaimana berlalu di sunnah-sunnahnya apa? Tawaf. Kemarin ditawafkan juga ittiba', tawaf yang setelahnya apa? Tawaf yang setelahnya sa'i ya. Tawaf yang ada romelnya ya. Ya, tawaf yang ada romelnya berarti tawaf yang setelahnya sa'i. Gitu. Jelas insyaallah ini. Sekarang ada persoalan, ayyuhuma afdal as-sa'yu ba'da tawafil qudum am ba'da tawafil ifadah? Mana yang lebih afdal? Sa'i setelah tawaf qudum apa sa'i setelah tawaf ifadah? Setelah tawaf qudum apa setelah tawaf rukun? Mana yang lebih afdal? Di sini fihi khilaf, ada perbedaan pendapat ulama.
Fal afdal as-sa'yu ba'da tawafil qudum 'inda Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar mengatakan lebih afdal sa'i itu setelah tawaf qudum. Ibnu Hajar mengatakan seperti itu, dasarnya ittiba'an lin Nabi. Ngikut Rasulullah karena Rasulullah sa'inya setelah tawaf qudum. Ya. Tapi Imam Romli mengatakan lebih baik tawaf sa'i itu setelah tawaf ifadah, tawaf rukun. Imam Romli, ya. Imam Romli itu gusai Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar itu berguru sama abahnya Imam Romli. Lah yang menggantikan abahnya kan berarti gusai di majelisnya. Selalu berbeda pendapat sama bapaknya sendiri. Akhirnya Ibnu Hajar meninggalkan majelisnya. Abahnya setelah digantikan oleh gusai dan selalu berbeda pendapat. Nah, Ibnu Hajar itu pendapatnya selalu sama abahnya Imam Romli. Ya, tapi beda ini ya, Ibnu Hajar itu orang miskin. Kalau Imam Romli gus kan berarti sugih. Ya. Tapi sama-sama alim, pada alim. Nah, Imam Romli ini mengatakan ba'da tawafil ifadah. Lebih baik ba'da tawafil ifadah. Kenapa? Li'anna syarta sa'i an yakuna ba'da tawafin sahih. Beliau berpendapat ini kenapa? Karena syaratnya sa'i itu kan setelah tawaf yang sah. Syaratnya sa'i itu setelah tawaf apa? Tawaf yang sah. Baik itu tawaf qudum atau tawaf ifadah. Wala yakhlu tawaful qudum ghaliban min lamsil mar'ah ala ajnabiyyah. Nah, tawaf qudum itu biasanya potensinya itu besar untuk bersentuhan dengan lawan jenis, dan syaratnya tawaf harus suci, dan bersentuhan itu membatalkan, ya, menyebabkan hadas sehingga menyebabkan tawafnya tidak sah. Potensinya besar untuk batalnya wudhu. Sehingga kalau batal wudhu efeknya tawafnya tidak sah. Nah, kalau sa'i setelah tawaf qudum, kemungkinan setelah tawaf yang tidak sah. Tapi kalau setelah tawaf rukun, setelah tawaf ifadah, kan sudah dapat tahallul pertama. Kalau orang sudah dapat tahallul pertama, artinya tidak harus pakai baju ihram. Orang kalau tawafnya tidak pakai baju ihram, ditambah pakai kaos tangan, bersentuhan dengan lawan jenis, itu potensinya rendah sekali. Sehingga 99% tawafnya dianggap sah. Bahkan bisa dikatakan 100%. Otomatis sa'inya sah. Alasannya Imam Romli. Masuk akal nggak? Dua-duanya benar. Yang pertama ittiba'an lin Nabi. Yang kedua milih ba'da tawaf rukun, karena tawaf rukun potensinya banyak sahnya daripada tawaf qudum. Jelas? Paham ya? Fayubtiluhu 'alal mu'tamad. Wa li'anna tawafal ifadah yakunu ba'da tahallulil awal, dan tawaf ifadah itu terjadi setelah tahallul awal. Fayalbas minal muhit malabisa ya'man biha min intiqadi wudu'ihi fi tawaf. Maka dia boleh berpakaian bebas yang aman dari sentuhan lawan jenis sehingga akan membatalkan wudu itu. Fayasihu wa yasihu ba'dahu sa'yu. Begitu ceritanya, jawabannya. Jadi dua-duanya benar semua. Dua-duanya masing-masing punya alasan. Imam Ibnu Hajar mengatakan ittiba'an lin Nabi, ittiba' kepada Nabi. Ya berarti kalau sudah ittiba' kepada Nabi, sudah kita taslim. Ittiba' kepada Nabi gimana? Berarti kita tinggal jaga apanya? Jaga tawafnya supaya sah gimana? Gitu aja. Berarti pas tawaf qudum antum di atas, orang sepi. Ya, antum dapat 1 putaran, di bawah dapat berapa? 3-4 putaran, bisa 7 putaran di bawah. Karena lebih dekat ke arah Ka'bah. Di atas kan diameternya besar.
Jadi antum dapat satu, ini udah 3, 4. Ya apa-apa, yang penting sah dulu. Ya, kalau antum pengen sama-sama cepet ya antum pakai sepeda listrik di atas, wong 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 gitu, nggak pakai doa, tapi nggak pakai doa. Ya, sekarang ini, zaman sekarang ini juga zaman teknologi. Ya, juga zaman semua hal itu dipermudah. Jadi istilah antum di atas jauh dari Ka'bah, tawafnya melenceng itu jauh, sudah ada garisnya. Antum tinggal ngikuti garis, insya Allah bagian kirinya kita itu selalu berada di Ka'bah, itu selalu berada di posisi kirinya kita. Insya Allah aman masalah itunya. Anane wong blandrang gue karena terlalu ngelamun lah. Ya. Ngobrol atau terlalu banyak mikirkan hal-hal yang nggak penting gitu. Nah, insya Allah jelas, insya Allah. Ini yang ke-5, rukun haji yang ke-5, al-halqu awit taksir, memotong rambut. Memotong rambut itu bisa dengan botak atau hanya dipotong. Nanti yang afdol itu yang mana? Al-qadrul wajib fihi, kadar wajibnya berapa? Izalatu salasi sya'aratin bi ayyi kaifiyah. Menghilangkan 3 rambut dengan cara apapun. Menghilangkan berapa? 3 rambut dengan cara apapun. Mau dicabut boleh, mau digunting boleh. Yang penting 3 rambut dan dari akar yang berbeda. Nggak boleh antum siji rambut kue mana ya sih? Oh, nggak bisa. Walaupun dibilang 3 kali potong, enggak. Karena sumbernya beda. Ya, jadi 3 rambut dari sumber yang beda. Jelas? Nah? Iya, itu minim. Ya. Berarti ampunannya cuma 3 ya? Hah? Iya, langsung gitu ambil sekepel gitu paling enak sudah. Ya. Antum pokoknya setelah ramyu jamratil aqabah sudah antum keluar dari Mina, setelah Romi itu mau dari pintu itu bisa kesing nyekel gunting karo silet, jasanya sudah banyak. Ayo real sereal atau setengah real gitu ya, nanti tergantung musimnya. Kalau musim haji ya mahal ya. Antum bawa gunting sendiri juga nggak apa-apa, atau pakai alat beli itu Shopee itu 35.000 itu, bawa aja nggak apa-apa. Nanti botak dewek gitu ya. Kalau antum belum tahallul, jangan berani-berani motong rambutnya orang. Antum belum tahallul, temennya antum minta, tolong potongin rambut dong, antum kena dam. Kalau antum sudah tahallul, baru antum potongkan rambutnya temannya antum, nggak apa-apa. Tapi kalau antum belum tahallul, jangan berani-berani. Nanti nunggu tahallul dulu. Iya, ini dua-duanya. Iya. Jelas ya? Itu kadar wajibnya ya. Waktul halq, waktu memotong, bin muntasofi lailatin nahar, masuk ke pertengahan malam kedua, malam hari raya, berarti di atas jam 12-an ya, di atas jam 12-an. Wala yakhruj waqtuhu madal hayah, tidak keluar waktunya seumur hidup ya, tidak keluar waktunya seumur hidup. Disunahkan, sunnah-sunnahnya itu mengakhirkan memotong rambut sampai setelah ramyi jamratil aqabah, wa ba'da dzabhil hadi, setelah nyembelih. Antum kan disunahkan tetap nyembelih, walaupun tidak kena dam, tapi disunahkan korban.
disunahkan korban. Wa yakunu yauman nahar, dan itu adanya setelah yauman nahar, tapi nanti tahallulnya terlalu lama ya antum berarti, karena sunnahnya di akhir. Kalau pengen cepet ya setelah itu langsung ya, karena kalau nyembelih binatang kurban kan besok harus, nggak bisa malam itu antum nyembelih kan enggak ya. Kalau nyembelih berarti kapan? Hari rayanya korban, namanya korban berarti kapan waktunya korban? Ya setelah ba'da mudhi rub'in nahar, itu setelah sholat sama khutbah itu jam 7-an, jam 8 itu. Walaupun nggak ikut sholat, tapi syaratnya kan setelah sholat sama khutbah. Waktunya sudah kesana sedikit. Mulai motongnya itu disunahkan dari kanan, baru nanti kiri. Ya itu sebetulnya bukan motong di sana aja. Antum setiap potong rambut sunahnya begitu. Setiap potong rambut antum sunahnya kanan dulu baru bilang sama tukang potongnya, Mas tolong kanan dulu Mas, gitu. Iya. Nah nanti kalau lampunya mati, kan ketahuan temannya, oh berarti jenengan melaksanakan sunahan gitu. Kalau lampunya mati, udah hidup sehari. Jadi bukan hanya potong rambut di sana, atau di sini kita sunahnya potong kanan dulu. Ya. Wastiqbalul qiblah, sunnah menghadap apa? Menghadap kiblat. Disunahkan menghadap kiblat. Jelas? Jelas enggak? Untuk laki-laki disunahkan botak. Laki-laki disunahkan botak. Kalau perempuan tidak disunahkan botak. Disunahkan banyak, tapi tidak apa? Tidak botak. Jadi setiap helai itu ada potongan rambutnya. Berarti belakang nanti. Kalau rambutnya panjang berarti belakangnya dikerek. Jangan terlalu pendek biar kena semua. Ya, tapi tidak disunahkan botak. Ya karena mahkotanya perempuan itu kan rambut. Kalau dibotak gimana? Nanti lakinya ilfil gimana? Sebulan dah sepeyang. Nah. Iya kan? Jelas ini insyaallah. Lah kalau orang hajinya itu takdimul hajj, takdimul umrah alal hajj. Umrah dulu baru haji. Kemarin apa namanya, haji apa? Tamattu apa? Itu ifrad. Ifrad kan takdimul hajj alal umrah ya. Pokoknya kalau mau umrah dulu, itu berarti nanti di umrah laki-laki tidak dianjurkan botak. Nanti botaknya pas di haji. Kalau antum, saya mau umrah dulu baru nanti haji. Sama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah mau umrah dulu. Datang ke Makkah mau umrah dulu, tidak mau haji dulu. Ya berarti nanti di umrahnya antum tidak dianjurkan botak. Supaya nanti botaknya pas haji. Nah kalau umrahnya wis listening, nanti hajinya gimana? Nah itu nanti caranya imroru Musa, menjalankan silat aja, tidak ada yang dipotong. Tidak bisa, harus rambut kepala sih syaratnya ya. Iya. Jelas insyaallah ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa adamallahu nafa'alihi wa bi'ulumihi fid daraini amin.
fa inna ghidha'al qalbi al-ilmu wal hikmah. Sungguhnya nutrisi hati adalah ilmu dan hikmah. Dan dengan keduanya itu hati bisa apa? Bisa hidup. Kama anna ghidha'al jasadi at-ta'am. Sebagaimana nutrisi jasad adalah makanan. Dan tidak semua ilmu, tidak semua makanan. Ya, ilmu juga ilmu yang bagaimana? Ya kan, ilmu tidak semuanya baik ya. Ilmu sihir ya bukan nutrisi hati itu namanya. Ya, bukan nutrisi hati. Makanan juga nggak semua makanan nutrisi sebagai nutrisi jasad. Makanan yang bagaimana? Ya, makanan yang thayyib, halalan thayyibah, bukan sekedar halal tapi thayyib. Baru jadi nutrisi. Bodin, nah itu bagus itu nutrisi. Ya. Wa man faqadal ilma faqalbuhu marid. Maka orang yang tertinggal ilmu, maka hatinya akan sakit. Wa mautuhu lazim, dan matinya itu pasti. Kalau sudah sakit kan nanti akhirnya mati. Walakinnahu la yash'uru bihi idh hubbud dunya wa syughluhu biha abtala ihsasahu. Karena kecintaan kepada dunia dan kesibukannya akan menghilangkan rasa rasa sakit hati yang ada apa? Yang disebabkan oleh tidak adanya ilmu. Kama anna ghalabatal khauf qad tubtilu ihsasa alamil jawarih alamil jirah fil hal wa in kana waqi'an. Sebagaimana terkadang rasa sakit dari luka itu akan hilang disebabkan oleh ghalabatal khauf, disebabkan oleh rasa takut yang tinggi, rasa khawatir yang tinggi. Terkadang orang itu lagi sakit sembuh kalau dengar anaknya kecelakaan. Ya, kalau ada bencana, lagi sakit nih, lagi bentar panas, lagi ada lukanya. Ternyata ada apa? Lindu, hilang itu sakitnya, bisa lari dia. Iya kan? Nah itu. Jadi kesibukan terhadap dunia, ya, kepanikan seseorang, terlalu sibuk terhadap dunia, khawatir kehilangan dunia, itu akan menghilangkan rasa sakitnya hati yang disebabkan oleh hilangnya ilmu. Jadi cederanya hati karena tidak ada ilmu, luka, nggak akan dirasa. Kenapa? Sibuk sama dunia. Tapi nanti kalau sudah dia, ya mungkin kalau keremaning bahasa segini ya, dia akan tobat lagi, akan ingat lagi sama Allah, akan aduh saya ini jauh dari ilmu, akan begitu. Tapi nanti akan tertutupi lagi dengan apa? Ya, makanya kalau tidak hadir taklim itu jangan alasannya karena sibuk dunia. Sebab kalau alasan itu akan berlanjut sibuk dunia, nanti tidak akan punya waktu untuk taklim, tidak akan punya. Jadi sebisa mungkin diusahakan apa? Ya makanya ngaji ini subuh, sebab wong subuh ya lakasin sibuk nang dunia. Ya, tapi kalau sudah jam 7 itu rata orang sibuk dengan apa? Dengan dunia. Ya. Karena ndak sibuk dengan dunia juga salah, wong antum urip dengan urip nang dunia ya kudu sibuk nang dunia, tapi kan pakainya waktu. Waktunya saya sibuk dengan dunia itu jam 7. Jadi dibuka toko jam 7:30. Pelanggan ndak bisa menghubungi kecuali setelah jam itu, kan gitu diatur. Ini jam 3 malam, assalamualaikum Pak Haji, telur kirim, bus gitu. Itu jam 3 malam, Allah, kayak laka waktu jam 3 malam, telur. Ya. Pan maghrib, telur. Mau ini sampo jam 3 malam, ini gimana? Itu harus punya waktu. Makanya di WA-nya antum yang dagang-dagang terutama, itu kasih jadwal itu. Ya, untuk pelanggan bisa menghubungi setelah jam 7 pagi. Kasih waktu sampai jam 5 sore. Waktu sholat istirahat. Nah, itu kasih waktu. Jadi orang itu tahu, oh ini istirahat ini, waktu sholat ini. Tidak bisa diganggu, ini orang muslim.
gitu. Waktunya taklim ini subuh. Juga jangan ambil waktu taklim jam 9 pagi. Waktunya antum kerja taklim. Malam yu'atil waqtat ta'til lam yahsul waqtat tahsil. Orang yang waktunya taklim ndak taklim, waktunya orang sibuk dunia antum taklim. Akhirnya nggak dapat dua-duanya. Diatur waktunya sedemikian rupa aja. Ya, barokatul waqt itu fitartibil auqat. Keberkahan waktu itu ada pada tartibnya waktu. Ini waktu taklim saya habis subuh. Nanti untuk dunia 7:30. Waktu sholat nanti ini. Gitu. Dikasih apa? Jangan antum punya keluarga, punya syughul, jam 9 taklim. Anaknya ngomong mangan apa? Waktunya syughul. Waktunya kerja. Waktunya taklim. Jelas? Jadi tartibnya waktu itu terdapat pada apa? Tartibul auqat. Ditartib waktunya supaya berkah. Ya. Berkah itu tidak ada duanya loh. Tahu kan maksudnya berkah? Antum tahu hewan berkah sama enggak? Wedus itu namanya hewan berkah. Galdina disembelih tapi ana terus. Itu namanya barokah. Galdina disembelih kan wedus. Yo, berapa ratus tuh warung sate. Setiap hari ada yang sampai 5 sate. No? Itu cempe disembelih pribe. Nanti regenerasinya gimana itu? Cempe disembelih terus batibul, balibul. Itu masih cempe, dia belum punya anak tuh, udah disembelih, tapi anak terus nggak pernah enteng. Itu saking berkah. Lah asu orang pernah disembelih tapi punahan. Jadi barang wis laka asu nih ya zaman aku cilik kan nggak sih anak asu liwat. Segi, padahal jarang disembelih. Nggak ada kan sate asu dalan-dalan nggak ada. Jarang disembelihnya jarang. Ya kecuali peminum-peminum berangkal itulah. Nah, itu kan tapi kan sedikit segelintir orang. Tandanya hewan itu apa? Nggak berkah. Duit antum juga seperti itu dunia. Waktunya antum makan berkah, hidupnya antum makan berkah, dunianya antum makan berkah. Ditinjau berkahnya ya dari situ. Ya duitnya sajuwil tapi anak terus. Nah, alhamdulillah. Daripada uang duit gede tapi kadang orang duit sama sekali. Nah, jelas itu dari segi dunia itu. Taklimnya subuh tok tapi istiqomah. Itu namanya barokahnya waktu. Itu namanya barokah waktu. Ana wong taklim sadina. Esuk taklim, jam 09.00 taklim, sore taklim, bengi taklim maning. Sebulan orang pernah taklim. Apa itu model-model apa itu? Iya kan? Jelas insyaallah ini. Kama anna ghalabatal khauf qad tubtilu ihsasa alamil jirah fil hal wa in kana waqi'an. Fa idza hatta al mautu anhu a'ba ad-dunya ahassa bihalakih wa tahassara tahassuran 'aziman thumma la yanfa'u. Nanti penyesalannya tidak akan dirasa kecuali setelah mati. Kalau memang ujungnya adalah kematian. Ya. Apa namanya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Wa dzalika ka ihsasil amin min khaufihi wal mufiq an sukrihi bima asabahu minal jirahat fi halati sukri awil khauf. Fa na'udzu billah min yaumi kasfil ghita fa innan nasa niyamun fa idza matun tabahu. Ya, manusia itu sekarang lalai seperti orang tidur. Nanti kalau dia mati baru dia akan terjaga dari tidurnya. Akan sadar, oh ternyata seperti ini. Gitu. Idepa semua nanti. Wallahu a'lam bishawab.